wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ananda Putri. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Security and the Law of the Sea, Asia Navigational Regimes and Exclusive Economic Zone, karya Sembademmen yang diterbitkan pada tahun 2005. Hukum laut terjadi adanya benturan kepentingan antara negara pantai dengan negara maritim, di mana negara pantai ini ingin memperluas dan mengencangkan jurisdiksinya atas ruang maritim, dan negara maritim sebagai negara ini berusaha untuk mempertahankan adanya kebebasan navigasi maksimum, penerbangan, dan penelitian ilmiah yang memiliki implikasi penting bagi keamanan regionalnya. Negara pantai membenarkan adanya pembatasan atas hak dan kebebasan di wilayah perairannya dengan alasan keamanan nasionalnya. Sedangkan negara maritim menilai bahwa pembatasan tersebut memiliki dampak negatif terhadap keamanan maritim mereka, terutama dalam kemampuan untuk melakukan operasi pertahanan. Sebagian besar Pasifik Barat tertutup sebagai wilayah ZEE oleh suatu negara. Akan tetapi, batas-batas jurisdiksi maritim di wilayah tersebut sering tidak pasti karena kurangnya batas laut serta ada klaim yang bermasalah atas garis pangkal lurus laut teritorial. Pada wilayah lintas damai hanya berlaku untuk kapal dan tidak ada hak penerbangan berlebih, di mana kapal yang melintasi wilayah lintas damai ini harus menunjukkan benderanya. Banyak negara yang menganggap bahwa kewajiban untuk mengizinkan hak lintas damai melalui laut teritorial bagi kapal asing dapat mengancam keamanan nasional dari suatu negara. Contohnya saja negara Jepang dan Korea yang membatasi luas laut teritorial mereka di sekitar beberapa selat internasional menjadi 6 mil, sehingga tidak ada hak lintas transit melalui selat ini. Negara pantai yang berdampingan dengan selat memiliki tanggung jawab terhadap kapal yang melewati pantai mereka. Akan tetapi, di dalam UNCLOS tidak membuat ketentuan mengenai segala bentuk pemulihan biaya. Dalam hal keselamatan navigasi dan pemulihan biaya sebelumnya telah dikenal dengan adanya sistem pilotage. Akan tetapi, sistem pilotage dinilai bertentangan dengan pasal 44 UNCLOS. Terkait dengan survei hidrografi, beberapa negara pantai membutuhkan persetujuan sehubungan dengan survei hidrografi yang dilakukan oleh negara lain. Sedangkan beberapa negara berpendapat bahwa survei hidrografi ini dapat dilakukan secara bebas di wilayah ZEE. Saya setuju terkait dengan perlindungan yang diberikan oleh negara pantai terhadap wilayahnya yang terancam keamanannya, karena pada dasarnya wilayah perairan di ZEE bebas untuk dilayari oleh kapal-kapal asing, terkecuali jika kapal asing tersebut bermaksud untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Mengenai hak perlindungan bagi keamanan negaranya, negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah lintas yang tidak damai di laut teritorialnya. Serta negara pantai juga berhak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang telah ditentukan bagi masuknya kapal ke perairan pedalaman tanpa melakukan diskriminasi formil atau diskriminasi nyata di antara kapal. Selain itu, negara pantai dapat menangguhkan sementara di daerah tertentu pada laut teritorialnya untuk perlindungan keamanannya, termasuk keperluan latihan senjata. Penangguhan ini berlaku setelah diumumkan terlebih dahulu, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 25 UNCLOS. Dalam melakukan navigasi yang dilakukan oleh kapal perang asing, maka kapal perang asing ini harus mengikuti ketentuan yang tercantum di dalam pasal 19 UNCLOS. Selain itu, kapal asing juga yang menggunakan hak lintas damai harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang dilewati. Selain itu, juga harus mematuhi alur laut dan skema pemisah lalu lintas. Selain itu, saya juga setuju terkait dengan sebagian besar Pasifik Barat tertutup sebagai wilayah ZEE oleh suatu negara. Akan tetapi, batas-batas jurisdiksi maritim di wilayah tersebut sering tidak pasti karena kurangnya batas laut dan klaim yang bermasalah atas garis pangkal lurus laut teritorial. Sebelumnya, dalam penentuan batas-batas telah dikenal dengan adanya sistem delimitasi dalam mengurangi zona tumpang tindih klaim maritim. Dalam negosiasi delimitasi,
Para pihak bebas menyetujui metode apapun dalam delimitasi maritim untuk mencapai garis perbatasan yang equitable. Akan tetapi, dari segi prakteknya, sistem delimitasi ini masih memunculkan klaim yang bermasalah karena masih banyak negara yang mengalami tumpang tindih dalam penentuan batas wilayahnya. Saya tidak setuju terkait dengan sistem pilotage yang dinilai bertentangan dengan pasal 44 UNCLOS karena pada dasarnya sistem pilotage ini merupakan kegiatan pandu dalam membantu memberikan saran dan informasi kepada nahkoda kapal tentang keadaan perairan setempat. Dalam sistem pilotage ini dilakukan oleh suatu negara dengan cara bekerja sama dengan negara lain terkait pengadaan dan pemeliharaan di selat sebagaimana yang diatur di dalam pasal 43 UNCLOS terkait dengan sarana bantu navigasi dan keselamatan serta pengembangan lainnya dan pencegahan, pengurangan, dan pencemaran. Terkait dengan peniadaan hak lintas transit oleh negara Jepang dan Korea, saya tidak setuju terhadap hal tersebut karena pada dasarnya telah melanggar pasal 38 UNCLOS. Selain itu, dalam pasal 44 UNCLOS bahwasannya negara yang berbatasan dengan selat tidak boleh menghambat lintas transit dan harus mengumumkan dengan tepat setiap adanya bahaya bagi pelayaran atau penerbangan lintas di dalam atau di atas selat yang diketahuinya. Urgensi dari jurnal ini yaitu dalam pasal 53 ayat 1 UNCLOS 1982 bahwasanya negara kepulauan ini dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan yang digunakan lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus-menerus secara langsung dan secepat mungkin melalui atau di atas perairannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya. Selain itu, negara kepulauan juga dapat menetapkan skema pemisah lintas untuk keperluan lintas kapal yang aman melalui urusan yang sempit dalam alur laut kepulauan. Dari ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, maka bila suatu negara kepulauan telah menetapkan alur laut dan rute udara di perairan kepulauannya, maka kapal dan pesawat udara asing menikmati hak lintas perairan kepulauan. Terkait dengan riset ilmiah kelautan, semua negara dan organisasi internasional yang kompeten mempunyai hak untuk melakukan riset ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara-negara lain sesuai dengan pasal 238 UNCLOS. Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengatur, mengizinkan, dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam kegiatan survei hidrografi yang merupakan kegiatan teknis yang berkaitan dengan keselamatan navigasi juga memerlukan otorisasi sebelumnya dari negara pantai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.